warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Wildati Rafiko, NPM 222151160 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem numerasi Romawi. Dari pertama sejarah angka Romawi, sistem numerasi Romawi, dan yang terakhir ada cara penghitungan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah angka Romawi. Bangsa Romawi mempunyai banyak catatan sejarah tentang peninggalan-peninggalan dan kehebatan-kehebatan bangsa ini, baik dalam bentuk bangunan maupun peradaban. Cerita mengenai bangsa Romawi dapat ditemukan dalam buku sejarah dan kitab-kitab keagamaan. Salah satunya adalah terdapat di dalam Al-Quran dan merupakan nama suatu surat, yaitu Ar-Rum atau bangsa Roma. Informasi yang mengulas tentang peradaban Romawi seakan tidak pernah habis. Hal ini karena peradaban Romawi merupakan induk dari berbagai macam peradaban yang kemudian lahir dan tumbuh berkembang, seperti sekarang ini. Sistem numerasi Romawi sudah dikenal sejak tahun 260 sebelum Masehi. Sistem numerasi yang dikenal saat ini adalah pengembangan dari sistem yang lama. Menurut sejarah, angka Romawi sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Nah, ada juga sistem numerasi Romawi. Secara umum, bilangan Romawi terdiri dari 7 angka, dilambangkan dengan huruf atau disimbolkan ya. Ada V itu 5, X 10, L 50, C 100, D 500, dan M 1000. Simbol tersebut berturut-turut melambangkan bilangan-bilangan 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Beberapa sistem yang dipakai yaitu sistem pengulangan, penjumlahan, pengurangan, dan penggabungan. Nah, yang terakhir ada cara penulisan dan perhitungan bilangan Romawi. Yang pertama ada sistem pengulangan. Penulisan lambang bilangan Romawi dengan sistem pengulangan maksudnya lambang bilangan dasar ditulis berjajar paling banyak 3 kali untuk lambang bilangan I, X, dan C, dan lambang bilangan M bisa ditulis sampai 4 kali. Sedangkan lambang bilangan seperti V, L, dan D tidak boleh diulang. Nah, nanti bisa dilihat contohnya. Nah, yang kedua ada sistem penjumlahan. Penjumlahan dilakukan bila bilangan ditulis dengan 2 angka atau lebih, sedangkan angka yang di sebelah kanannya mewakili bilangan yang sama atau lebih. Nah, ada contohnya juga, nanti bisa dilihat. Nah, yang ketiga ada sistem pengurangan. Pengurangan dilakukan apabila bilangan Romawi yang di sebelah kiri kurang dari yang sebelah kanan. Pengurangan ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Pada prinsip pengurangan ini, I hanya dapat dikurangkan dari V, dan X hanya dapat dikurangkan dari L dan C hanya dapat dikurangkan dari D dan M. Contohnya ada, nanti dilihat sendiri. Nah, yang terakhir ada sistem gabungan. Selain sistem penjumlahan dan pengurangan, terdapat juga sistem gabungan, di mana aturan penjumlahan dan pengurangan digabung sehingga bisa lebih jelas dalam membaca lambang bilangan Romawi. Ada contohnya juga, nanti dilihat ya. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya adalah angka Romawi memiliki kekurangan dan kelemahan dalam penomoran, yaitu yang pertama, tidak mengenal angka 0. Yang kedua, terlalu panjang untuk menyebut bilangan tertentu. Dan yang ketiga, tidak mengenal sistem nilai tempat. Angka Romawi masih sering digunakan antara lain pada penulisan angka jam dan sebagainya. Cukupkan video dari saya. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.